Di sini saya akan berdiskusi, menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan membahas keputusan tata usaha negara. Di sini kami beranggotakan yang pertama Erika Patricia, yang kedua Erika Dwi, yang ketiga saya sendiri. Definisi. Definisi menurut Undang-Undang Peraturan tahun 2009, Pasal 1 Angka 9, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat tata usaha negara yang berisi tentang hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan tata usaha juga dapat disebut dengan istilah keputusan administrasi negara. KTUN sebagai keputusan administratif merupakan satu pengertian yang umum di mana dalam praktik bentuknya dapat beraneka ragam. Dalam bahasa Belanda, KTUN bisa disebut dengan bestschiking yang bersifat anti norma hukum, yang sifatnya individual dan konkret sebagai keputusan pejabat tata usaha negara atau administrasi negara. Dalam prakteknya, keputusan yang bersifat administratif ini bisa disebut juga dengan istilah penetapan. Para sarjana hukum menggunakan istilah penetapan ini, begitu juga sebagai kelaziman di dunia teori maupun praktik hukum pada umumnya. Di antara sarjana hukum yang biasa menggunakan istilah penetapan ini termasuk Prajudi Atmosudirjo yang dikenal sebagai salah seorang pelopor kajian hukum administrasi. Selanjutnya, sumber kewenangan pemerintah. Kewenangan membuat KTU hanya dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, atribusi, yaitu kewenangan yang melekat pada suatu jabatan. UUD, UU memberikan kepada suatu badan dengan kekuasaan sendiri dan tanggung jawab sendiri membuat keputusan. Yang kedua, delegasi, yaitu pengalihan suatu kewenangan yang ada pada badan administrasi kepada pejabat administrasi negara. Apabila kewenangan tidak sempurna, maka keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, unsur KTUN adalah menurut Yuslim dalam hukum buku acara peradilan tata usaha negara halaman 47 bahwa rumusan keputusan tata usaha negara merumuskan pasal 1 angka 9 UU tahun 2009 mengandung unsur-unsur. Yang pertama, penetapan tertulis badan atau pejabat tata usaha negara
tindakan hukum tata usaha negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, konkret, individual, final, dan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erika Patricia. Rik. Erika. Slide selanjutnya, Sal. Oh iya, wait. Dah. Bentar. Menurut pasal 1 angka 3 UU nomor 5 tahun 1986, unsur KTUN adalah 1. Penetapan tertulis yang dikeluarkan dan atau pejabat TUN. 2. Berisi tindakan hukum dalam bidang TUN. 3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bersifat konkret, individual, dan final. 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, Sal. Syarat sah KTUN. Yang pertama, keputusan yang sah syaratnya dibuat oleh badan atau pejabat administrasi negara yang berwenang. 2. Harus diberi bentuk sesuai dengan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedur. 3. Tidak boleh memuat kekurangan yuridis, yaitu keputusan yang mengandung unsur penipuan, kekerasan, paksaan, dan sogokan akibatnya batal bagi hukum. Yang keempat, isi dan tujuannya dilakukan harus sesuai dengan tujuan peraturan dasarnya. Slide selanjutnya. Klasifikasi keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara perorangan dan keputusan tata usaha negara kebendaan. Keputusan tata usaha negara perorangan diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi yang tertentu. Contohnya pengangkatan seseorang dalam jabatan negara, SIM, dan sebagainya. Relevansinya, KTUN ini tidak mungkin dialihkan pada pihak lain. KTUN kebendaan diterbitkan atas kualitas kebendaan. Contoh sertifikat hak atas tanah. KTUN ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Erika Dwi. KTUN konstitutif dan KTUN deklaratif. KTUN konstitutif merupakan syarat sah mutlak lahirnya hubungan hukum. Kedua, KTUN deklaratif. KTUN deklaratif adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada. Keputusan ini dimaksudkan untuk menetapkan mengingatnya suatu hubungan hukum atau keputusan ini mengaku suatu hak yang sudah ada. Selanjutnya, slide selanjutnya. KTUN terikat dan KTUN bebas. 1. KTUN terikat. Pada dasarnya untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ada. Tanpa adanya suatu ruang kebebasan interpretasi pejabat yang bersangkutan. Pada dasarnya, KTUN ini hanya melaksanakan ketentuan yang telah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Kedua, KTUN bebas.
berdasarkan pada suatu kebebasan bertindak. Slide selanjutnya. KTUN kilat dan KTUN langgeng. KTUN kilat yakni KTUN yang sekali pakai. Didasarkan pada kekuatan berlakunya KTUN yang berlakunya seketika. Contoh mendirikan bangunan. Kedua, KTUN langgeng. Dapat berlaku selamanya atau bukan sementara. Contoh sertifikat hak milik atas tanah. Terima kasih. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Ini langsung pertanyaan apa langsung kelompok selanjutnya, Pak? Pertanyaan dulu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya, Mbak. Oh iya. Mbak siapa? Erika Adelia. Ya. Dari kelas apa, Mbak? Kelas 3A. Ya, baik. Apa pertanyaannya, Mbak Erika? Apakah keputusan KPU termasuk keputusan KTUN? Ya, baik. Ditampung dulu ya, Mbak. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya, Mbak. Ya. Mbak siapa? Indah. Ya, baik Mbak Indah dari kelas apa, Mbak? Kelas 3E. Baik Mbak Indah, apa pertanyaannya? Baik, sebutkan contoh dari KTUN konstitutif dan KTUN deklaratif. Terima kasih. Oke, baik. Ya Mbak, terima kasih. Mungkin yang lain teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kita buka 3 pertanyaan saja ya. Nanti mungkin ada dijawab dulu 3 pertanyaan, lalu nanti kita buka pertanyaan lagi. Baik, teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Halo, teman-teman. Mungkin dijawab dulu. Oke, baik. Mbak Erika Patricia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indah. Contoh dari keputusan tata usaha negara konstitutif dan keputusan tata usaha negara deklaratif. Salah satu contoh keputusan tata usaha negara konstitutif yaitu SK Pengangkatan Pegawai Negeri. Dan salah satu contoh keputusan tata usaha negara deklaratif yaitu akte kelahiran atau hak milik atas eks hukum adat. Paham, Mbak Indah? Iya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Tadi
Mbak Erika Adelia, pertanyaannya tadi apa? Minta tolong diulangin. Apakah keputusan KPU termasuk keputusan KTUN? Apakah iya Mbak, baik, sebentar. Tadi pertanyaannya apakah keputusan KPUN termasuk keputusan TUN ya Mbak? Menurut pasal 2 Undang-Undang tahun 2004 yang menyebutkan keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan TUN, yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perubahan hukum perdata. Yang kedua, keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Yang keempat, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Yang kelima, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia, dan yang terakhir keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu. Jadi telah jelas bahwa keputusan KPU pusat maupun KPU daerah atau KPUD mengenai hasil pemilihan umum bukan termasuk keputusan TUN, sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan TUN. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilu umum adalah Mahkamah Konstitusi. Itu Mbak. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas dari slide berapa. Halo teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin atau ada yang ingin menambahkan dari teman-teman semuanya? Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin kalau tidak ada, kita next ke kelompok 7 dari kelas E ya. Kelompok 7 kelas E sudah siap. Kelompok 7 kelas E. Kelas E. Kelompok 7 kelas E.
Apa udah siap? Kelas 7E, kelompok 7 kelas E. Udah, Insya Mbak. Allah katanya. Oke, di itu apa namanya? Langsung share screen aja, bisa langsung. Monggo untuk kelas E. Bagaimana kelas E? Kelompok 7. Gimana Mbak? Ada kendala atau bagaimana? Halo Mbak. Kelompok 7 kelas E bagaimana Mbak? Apakah sudah PPT-nya atau belum? Iya, Mbak, bentar. Oh iya, baik.
Akbar, PPT, Per. Iya, Mbak. Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan dari kelompok 7E. Ada Miftahul Akbar, Fitrianto, dan saya sendiri, Juwatul Uyun dan Kurnia Aulia. Next. Pengertian dan unsur-unsur keputusan tata usaha negara atau KTUN. Keputusan merupakan salah satu objek studi penting dalam hukum administrasi, terutama karena keputusan objek sengketa yang menjadi kompetensi absolut peradilan administrasi menurut UU. Maaf, Mas, suaranya kurang keras atau gimana? Nggak dengar soalnya. Wes tak aneh iki. Yo nang audio setting sih aku sik. Allah. Sudah kedengaran, Mbak? Ya, dengar. Selain itu, keputusan merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan. Istilah keputusan merupakan terjemahan dari istilah beslissing yang berasal dari bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah acte administratif dan dalam bahasa Jerman disebut Verwaltungsakt. Istilah beslissing di Belanda pertama kali diintroduksikan oleh Van der Voort dan Van der Volken dan kemudian masuk Indonesia melalui E. Utrecht dan W.F. Prins. Menurut E. Utrecht, beslissing atau ketetapan ialah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.
Sedangkan W.F. Prince merumuskan basicking suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintah yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. Kemudian Van der Port mengatakan basicking ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah dan pernyataan-pernyataan alat-alat itu dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam perhubungan hukum. Bentar. Itu paham enggak maksudnya apa? Barusan yang disampaikan itu. Ya maksud saya paham enggak yang dibaca tadi? Kurang kedengeran Pak suaranya itu. Maksudnya... Yang barusan disampaikan itu, paham enggak yang menyampaikan? Maksudnya apa? Mulai dari istilah basicking itu di Belanda dan seterusnya itu. Ya, paham enggak? Yang menjelaskan siapa tadi? Saya, Pak. Ya, paham enggak apa maksudnya? Gimana? Maksudnya bagaimana itu? Basicking itu masuk keputusan hakim, Pak, atau keputusan MPR, keputusan DPR, Presiden atau Kepala Negara dan hakim. Saya yang sampean baca mulai dari slide 1 dan 2 itu, paham enggak? Paham, Pak. Ya, bisa dijelaskan dari awal. Dijelaskan, jangan dibaca. Ya, silakan. Dijelaskan aja. Yang dimaksud keputusan itu apa gitu? Dijelaskan. Kok malah diam? Jadi keputusan itu adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Sama enggak keputusan dengan ketetapan? Beda, Pak. Loh, katanya keputusan ketetapan. Coba dijelaskan aja yang ini slide 1 dan slide 2 itu. Jadi
keputusan Ayo, jangan diam. Waktunya sudah jalan ini. Loh, kok terus diam? Jadi pada dasarnya keputusan dan ketetapan itu adalah hal yang berbeda, Pak. Karena ketetapan itu hanyalah ketetapan itu hal yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Dan Ya, dijelaskan. Jelaskan. Keputusan itu apa, ketetapan itu apa. Jangan lama-lama diamnya. Waktunya habis nanti ini belum tanya jawab. Ayo lanjut. Dijelaskan aja. Ayo dilanjut, waktunya habis ini. Kok malah jadi keputusan itu adalah hal yang diputuskan setelah melalui proses yang panjang. Sedangkan ketetapan itu sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara atau wilayah eksekutif. ya sudah lanjut. Susunan KTUN. Dalam susunan KTUN terdapat unsur-unsur yang sama dalam jenis-jenis keputusan. Adalah sebagai berikut. 1. Nama dari organ yang berwenang. 2. Nama dari yang dialamatkan dan nama yang disusun objek tertentu. 3. Kesempatan yang menimbulkan suatu keputusan. 4. Suatu ikhtiar dari peraturan perundang-undangan yang cocok. 5. Penetapan fakta-fakta yang relevan. 6. Pertimbangan hukum. 7. Keputusan. 8. Motivasi dalam arti yang sempit. Next. Next.
syarat sah dan hapusnya suatu keputusan tata usaha. 1. Syarat sah KTUN. Syarat sah KTUN, adapun syarat-syarat dalam pembuatan keputusan tata usaha negara agar menjadi sah menurut hukum. Ini mencakup syarat material dan syarat formil. Syarat formil ditentukan dan dihubungkan dengan cara dibuatnya sebuah ketetapan harus terpenuhi. 2. Harus diberi untuk bentuk yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keluarnya ketetapan itu. 3. Harus berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan. 4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya ketetapan harus diperhatikan. Sedangkan syarat material. 1. Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang. 2. Ketetapan suatu pernyataan kehendak tidak boleh mengandung kekurangan yuridis. 3. Ketetapan harus berdasarkan situasi atau keadaan tertentu. 4. Ketetapan harus dilaksanakan tanpa melanggar peraturan-peraturan yang lain. Next. Batalnya suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN. Apabila suatu keputusan tata usaha negara tidak memenuhi persyaratan di atas dapat dinyatakan batal. Batal menurut Prof. Muksan ada 3, yaitu batal mutlak. Batal mutlak adalah semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Aparat yang berhak menyatakan adalah hakim melalui putusannya. Batal demi hukum. Terdapat 2 alternatif batal demi hukum, yaitu 1. Semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. 2. Sebagian perbuatan dianggap sah, yang batal hanya sebagian saja. Aparat yang berhak menyatakan adalah yudikatif dan eksekutif. Yang dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan adalah semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah. Pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal. Aparat yang berhak menyatakan adalah umum atau eksekutif, legislatif, dan lain-lain. Menurut teori fungsioner The Fight, suatu keputusan tata usaha negara tetap dianggap berlaku walaupun tidak memenuhi syarat di atas atau formil dan material. Apabila memenuhi 2 syarat yang bersifat kumulatif, yaitu ada 2, yaitu tidak absahnya keputusan itu karena kabur, terutama bagi penerima keputusan. 2. Akibat dari keputusan itu berguna bagi kepentingan masyarakat. Next. Hapusnya suatu keputusan tata usaha negara. Suatu keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan hapus jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini. 1. Apabila sudah habis, maka berlakunya. 2. Dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang atau yudikatif, eksekutif, dan legislatif. 3. Apabila dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara, baru substansinya sama dengan keputusan tata usaha negara yang lama. 4. Apabila peristiwa hukum yang menjadi motivasi lahirnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada pendapat Van Poylik dalam teori rebus substantivus yang menyatakan bahwa setiap peristiwa hukum terjadi karena adanya motivasi-motivasi tertentu. Next.
Dari kekuatan hukum, tata usaha negara dapat dibagi menjadi dua. Keputusan tata usaha negara memiliki kekuatan hukum yang kekal dan abadi atau mutlak. Berarti apabila keputusan tadi sudah dikeluarkan, maka kekuatan hukumnya tetap berlaku terus. Tetapi itu juga dapat bersifat relatif. Yang keputusan tata usaha, yaitu keputusan tata usaha yang bersifat relatif yang dapat digunakan hanya sekali dalam suatu hal tertentu saja. Semisal izin mendirikan bangunan atau IMB. Keputusan tata usaha negara memiliki kekuatan hukum sementara, yaitu keputusan tata usaha negara ini tegas menunjukkan tenggang waktu dari keputusan tersebut. Misalnya kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi. Menurut Van der Waal menyatakan bahwa keputusan tata usaha terdiri dari Gerard Hostel Defense Deciding keputusan deklarator. Yang kedua, der Constitutive Deciding keputusan konstitusi. Yang ketiga, Belasten Deciding keputusan yang memberi beban. Yang keempat, Begunstigen Deciding keputusan yang menguntungkan. Yang kelima, status Toraningen penetapan status. Yang keenam, the Afwijning Deciding keputusan penolakan. Kaidah dan asas pembuatan KTUN. Aturan-aturan yang mengikat badan-badan pemerintahan dalam memberikan KTUN. Aturan-aturan itu dapat menyangkut acara atau isi. Di sini pembuat undang-undang memberikan kepada administrasi satu ruang kebijaksanaan bebas. Yang dilihat dari sudut kerangka perundangan dapat diisi menurut lebih dari satu cara. Tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tata cara pembuatan keputusan tata usaha negara. Tiap bidang mempunyai prosedur tersendiri dan persyaratan tersendiri. Dalam bidang perizinan saja, masing-masing perizinan mempunyai tata cara dan persyaratan tersendiri. Dengan demikian, perlu studi tersendiri untuk masing-masing bidang hukum administrasi khususnya untuk dapat memahami prosedur dan segala persyaratan yang dibutuhkan. Suatu prosedur yang baik hendaknya memenuhi 3 landasan utama hukum administrasi, yaitu landasan negara hukum, landasan demokrasi, landasan instrumental yaitu daya guna atau efisiensi Dolmattigheid, dan hasil guna atau efektif Doeltreffendheid. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipandang sebagai aturan-aturan hukum tidak tertulis terutama untuk pengambilan KTUN. Dalam hal-hal pemerintahan memiliki ruang kebijaksanaan, tidak ada pertentangan asasi antara ABBB atau Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur tidak tertulis dalam dan hukum tertulis. Namun ABB dirumuskan sebagai asas-asas arti konkret untuk tiap keadaan tersendiri, tidak selalu dapat dilihat dengan mudah sebelumnya. Next, Mbak.
Kepustakaan berbahasa Indonesia belum banyak membahas asas ini. Prof. Kunjoro Purbopranoto mengetengahkan 13 asas, yaitu 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas keseimbangan, 3. Asas kesamaan, 4. Asas bertindak cermat, 5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangre, 6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan, 7. Asas permainan yang layak, 8. Asas keadilan atau kewajaran, 9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar, 10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, 11. Asas perlindungan atas pandangan hidup, 12. Asas kebijaksanaan, 13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas lain yang digunakan dalam pembuatan KTUN asas-asas pemerintahan yang baik atau AUPB di Belanda. Next, Bar. Asas ini disepakati seiring dengan telah diterimanya pendapat bahwa ABBB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Meskipun arti yang tepat dari ABB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti, dapat pula dikatakan bahwa ABBB adalah asas-asas hukum tidak tertulis dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu. Dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan dalam praktik hukum. Di Nederland, ABB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas. 1. Asas persamaan adalah memaksa pemerintahan untuk menjalankan kebijaksanaan bila pemerintahan dihadapkan pada tugas baru yang dalam rangka itu harus diambil banyak sekali KTUN. 2. Asas kepercayaan adalah juga termasuk ke dalam asas-asas hukum yang paling mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata. 3. Asas kepastian hukum adalah asas kepastian hukum mempunyai dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formil. 4. Asas kecermatan adalah asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. 5. Asas pemberian adalah alasan asas pemberian. Alasan berarti bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. 6. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan. 7. Ketetapan harus dimiliki dasar fakta yang teguh. Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung. 8. Asas larangan détournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang. Sebagai asas umum pemerintahan yang layak dipandang pula aturan bahwa suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Selain untuk tujuan ia diberikan pada umumnya, penyalahgunaan suatu wewenang juga akan bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan dewasa. Ini para hakim lebih condong pada kesimpulan terakhir. Wesbar. Baik, terima kasih kelompok 7 dari kelas E. Mungkin ada yang ingin bertanya di kelompok 7, teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin yang tadi dijelaskan mungkin ada yang kurang paham. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Atau ingin bertanya teman-teman? Atau ingin menambahkan? Boleh. Monggo silahkan. Mungkin dilanjut dulu, Sal. Kelompok 8. Oh, ini langsung kelompok 8. Pakai kelompok 8 ini.
Kalau saya cukup kelompok 7 aja. Oh, berarti kelompok 7 sama kelompok 7 aja ya, Pak? 3 sampai kelompok 7 saja. Oh, baik, Pak. Mungkin teman-teman dari pemaparan dari kelompok 7 kelas E mungkin ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman sebelum kita tutup. Mbak Indah, gimana Mbak Indah? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Saya enggak ada, Mbak. Enggak ada yang mau ditanyakan. Baik, Mbak, siap. Apa mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok, apa maksudnya? Untuk kelompok yang 7 kelas A, tadi yang kurang jelas mungkin. Mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman, sebelum ditutup? Ada Mbak, saya mau bertanya. Oh iya Mbak, Mbak siapa namanya? Mbak Nita Andriani. Baik, Mbak Nita dari kelas apa Mbak? A apa E? A. Oh iya. Ingin bertanya di kelompok kelas apa Mbak? Kelompok 7 kelas E. Iya baik. Monggo Mbak pertanyaannya. Oke. Apakah sertifikat hak milik termasuk keputusan tata usaha negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Dasar Nomor 51 Tahun 2009? Ya, untuk kelompok 7 kelas E, monggo dijawab. Pertanyaannya bisa diulang, Mbak. Mbak Nita. Iya, bentar, Mas. Apakah sertifikat hak milik termasuk keputusan tata usaha negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009? Bisa didengar, Mas? Bisa nggak? Bentar. Oke. Monggo Mas Mbak yang kelompok 7 untuk dijawab.
Ya, Mbak. Jadi pertanyaan sertifikat milik apakah termasuk dalam keputusan tata usaha kan? Ya, sertifikat milik atas tanah merupakan bentuk dari keputusan tata usaha negara atau KTUN, di mana keterangan tersebut dapat kita lihat pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN. Pada pasal 1 angka 9 di dalam Undang-Undang PTUN dicantumkan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individu dan bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sudah, Mas? Sudah, Pak. Sudah saya jawab tadi. Apakah oh, ya, baik. Apakah itu semua dikeluarkan oleh negara, Mas? Maksudnya dikeluarkan oleh BUMN? Apa, Pak? Apa tadi pertanyaan selanjutnya tadi apa? Apakah itu semua dikeluarkan oleh badan usaha milik negara BUMN? Kan kata Masnya tadi dikeluarkan oleh BUMN. PTUN, Mbak. PTUN. PTUN? Ya, Undang-Undang PTUN dicantumkan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersifat konkret, individu, dan bersifat final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oh iya, Mas, makasih. Tak kirain BUMN. Ya, Pak. Apa-apa. Mungkin saya bisa menambahkan, boleh ya, Mas? Silakan, Pak. Apa-apa. Mungkin simpelnya gini, apa namanya, sertifikat hak milik, apakah sertifikat hak milik termasuk keputusan tata usaha negara? Ya, sertifikat hak milik termasuk keputusan tata usaha negara karena masuk pada keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban atau status hukum perorangan atau badan hukum berdata. Mungkin seperti itu, Mas. Mungkin Masnya bisa menambahkan lagi atau apa? Atau teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Halo teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Mungkin ditutup aja kayaknya, soalnya udah
Udah Udah masuk. maghrib juga ya. Nggak nutut ya. Ya baik. Sekian diskusi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf saya sebagai moderator. Apa mungkin ada salah kata? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 6 kelas A dan Kelompok 7, Pak. kelompok 7 kelas A dan kelas E yang membahas tentang keputusan PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara tadi kurang sedikit banyak memberikan contoh konkret sih. Sebenarnya menarik kalau misalnya kita mau memberikan contoh-contoh nyata di kehidupan masyarakat seperti misalnya hak milik tanah atau gugatan bangunan atau lainnya yang bisa misalnya seperti pemilu itu juga menjadi contoh konkret yang bisa disampaikan bahwa keputusan PT-UN itu berkaitan dengan keputusan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga yang masuk ke dalam ranah PT-UN itu adalah kasus-kasus atau aspek-aspek hukum di dalam kesalahan administrasi, kesalahan tata dokumen, atau kesalahan-kesalahan lain yang di dalam kaitannya adalah administrasi publiknya. Misalnya bisa dari penyelenggara negara, bisa dari masyarakat sebagai penerima layanan, atau lainnya yang terikat atau terkait. Sehingga bisa masuk ke ranah perdata, termasuk misalnya seperti perceraian. Itu juga masuk ke ranah PT-UN kalau berkaitan dengan harta gonogini yang kemudian misalnya menggugat suami, kemudian pembagian harta gonogini yang kemudian bisa masuk ke PT-UN. PT-UN itu berbeda dengan hukum pidana, sehingga nanti kita bisa tahu tentang misalnya penyelenggara negara atau ASN atau PNS yang melakukan maladministrasi atau pelayanan yang keliru kepada masyarakat yang berdampak terhadap kerugian masyarakat, maka itu juga bisa di PT-UN-kan. Sehingga contoh-contoh begitu maksud saya biar saudara semua paham tentang apa sih hubungannya PT-UN itu dengan keilmuan kita hukum administrasi publik. Karena kita sebagai bidang keilmuan yang masuk ke ranah organisasi publik pemerintahan, maka harus paham tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hukum administrasinya, termasuk salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang mengadili persoalan-persoalan administrasi di ruang-ruang publik atau di dalam organisasi publik atau pemerintahan. Sehingga kalau sudah masuk PT-UN, maka hampir sama proses persidangannya menganut kepada hukum yang berlaku di hukum PT-UN yang berlaku di negara kita. Tetapi yang digugatkan administrasinya, bukan orangnya, tetapi tata administrasinya atau dokumennya. Sehingga yang disidangkan adalah tata administrasinya atau tata usahanya. Sementara kalau pidana kan yang digugat perilakunya, perilaku orangnya. Oke, kira-kira itu tambahan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan barokah. Semoga tetap sehat semua dan jaga kesehatan dimanapun saudara berada. Semoga kita semua bisa terjaga dan terlindungi secara baik. Pakai masker, sering cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Dipertahankan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.